Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Pelatihan bela negara ini sesungguhnya akan memberikan semangat, tambahan semangat militansi untuk tetap setia, tetap tegak membangun bangsa, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang kita cintai. Bela negara menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pelatihan bela negara ini merupakan program wajib bagi pegawai di lingkungan Kementerian PUPR sebagai upaya untuk membentuk jiwa integritas, mental baja, tanggung jawab, dan amanah dalam bekerja. Sebanyak 200 personel terdiri dari Kasatker, pejabat pembuat komitmen PPK, dan Pokja PBJ di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan bela negara di Grup 1 Kopassus. Sebagai inspektur upacara dalam pembukaan Diklat Bela Negara PUPR, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Insinyur Muhammad Zainal Fatah. Setelah upacara pembukaan, para peserta Diklat Bela Negara PUPR melaksanakan tradisi serta orientasi atau pengenalan lingkungan di asrama Grup 1 Kopassus. Orientasi bertujuan agar peserta dapat memahami dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru mereka kenal, serta melatih respon tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, dan lingkungan sekitar. Pembekalan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan dan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme para peserta Diklat PUPR. Beberapa materi seperti wawasan kebangsaan, pengetahuan intelijen, proxy war, dan beberapa materi komunikasi diberikan sebagai tambahan pengetahuan bagi para patriot PUPR. Pada pukul 2 dini hari, dilaksanakan pengecekan kesiapsiagaan para peserta Diklat Bela Negara PUPR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan respon terhadap perkembangan situasi yang terjadi. Dalam Diklat Bela Negara ini diberikan juga materi kesehatan lapangan oleh dokter Grup 1, di mana para peserta Diklat diajarkan bagaimana mengatasi kendala atau kecelakaan ringan di lapangan, sehingga diharapkan nantinya para peserta dapat mengatasi hal-hal yang mendadak terjadi ketika di lapangan. Kopassus memiliki berbagai macam bela diri. Salah satunya adalah bela diri Merpati Putih, yang merupakan salah satu bela diri tangan kosong, di mana bela diri ini adalah bela diri kebanggaan prajurit Komando Pasukan Khusus. Bela diri ini dilatihkan agar para peserta Diklat Bela Negara memiliki kesiapan fisik, mental, dan refleks untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di dalam melaksanakan tugas. Dalam materi navigasi darat, peserta Diklat Bela Negara PUPR melaksanakan kegiatan menggunakan GPS dan kompas untuk menemukan titik lokasi yang sudah ditentukan. Survival merupakan cara bertahan hidup di alam, di mana kita telah kehabisan bekal pokok atau cadangan makanan, sehingga kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan di sekitar kita untuk dimakan. Lempika atau kegiatan lempar pisau dan kapak. Lempika merupakan salah satu keahlian prajurit Kopassus yang diajarkan kepada para peserta latihan agar selalu siap dengan segala jenis senjata untuk mendukung kesiapan menghadapi lawan dengan jarak dekat. Keahlian ini membutuhkan refleks yang cepat serta teknik yang benar
sehingga dapat dengan tepat mengenai sasaran. Pada materi pengetahuan senjata ringan, peserta Diklat PUPR dikenalkan berbagai macam senjata laras panjang sebagai pengetahuan beberapa senjata yang dimiliki Kopassus. Materi selanjutnya adalah teknik menggunakan LCR atau Landing Craft Rubber. Dalam materi mendayung ini dibutuhkan kerjasama, rasa saling percaya dan bahu-membahu untuk bisa menjalankan perahu tersebut. Selanjutnya penyeberangan basah yang merupakan teknik sederhana menyeberangi perairan menggunakan tali yang telah dipasang untuk bisa digunakan dalam membantu penyeberangan. Mountaineering adalah sebuah jenis kegiatan alam bebas yang memerlukan peralatan tertentu serta keterampilan atau keahlian yang memadai. Oleh karena resiko yang dihadapi sangat tinggi, titik berat materi ini adalah materi yang menguji ketangkasan dan kecepatan para peserta, serta ketelitian dalam menghadapi setiap halangan dan rintangan. Psikologi terapan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk kekompakan dan kebersamaan dalam tim, dikemas dengan permainan dan hiburan. Para peserta Diklat juga akan melaksanakan kegiatan jelajah malam. Peserta akan diberikan pesan rahasia yang harus diberikan kepada orang yang tepat tanpa diketahui atau terjadi kebocoran berita dengan menempuh berbagai rintangan alam dan buatan. Kegiatan ini membutuhkan kerjasama, kecerdasan, keberanian, dan insting peserta Diklat. Kegiatan dilanjutkan dengan renungan suci, di mana para peserta Diklat Bela Negara PUPR telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan bela negara di grup 1 Kopassus. Upacara penutupan Diklat Bela Negara PUPR ditutup oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Insinyur Muhammad Zainal Fatah. Dalam upacara penutupan ini ditampilkan berbagai macam demo sebagai tolak ukur pencapaian selama kegiatan Diklat Bela Negara PUPR. Beberapa di antaranya adalah demonstrasi pembuatan tenda serbaguna, lempika, penarikan kendaraan taktis, bongkar pasang senjata, aksi K9, pematahan besi dan hebel dalam merpati putih, serta beberapa formasi secara kompak diperagakan oleh para patriot PUPR. Demonstrasi ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari Bapak Sekjen PUPR yang juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kopassus dan Grup 1 secara khusus atas pelajaran dan pengalaman berharga yang akan diterapkan oleh setiap insan PUPR. Saya merasa yang dari awal merasa ekspektasinya adalah hanya pelatihan biasa, ternyata di luar ekspektasi. Karena dari awal sudah dididik di mana disiplin, tidak meremehkan hal-hal kecil, bahkan hal-hal sekecil apapun menjadi harus kita perhitungkan, untuk kita selalu perhitungkan dan lebih detailkan, harus diperhatikan. Itu akan membuat kita menjadi disiplin, menjadi menghargai waktu, menghargai apapun yang ada di depan, termasuk toleransi bersama teman-teman, tidak apatis. Nama saya Novi Krisniawati, unit kerja dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Setelah kita nanti dari bela negara ini, kita akan kembali ke tempat kerja dan apa yang bisa kita terapkan atau implementasikan ke dunia kerja. Di antaranya adalah pengetahuan tentang kewarganegaraan, cinta tanah air, dan juga kepemimpinan. Juga salah satunya adalah disiplin. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kita di dalam menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai ASN, baik itu PPK, Satker maupun Pokja. Saya Roli Ekianto dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Hal pertama adalah kita harus tetap fokus di setiap pekerjaan, menerima perintah dan instruksi secara jelas, habis itu melaksanakan perintah dan instruksi tersebut sampai mencapai output yang diinginkan, membangun jiwa korsa sesama teman-teman di lapangan
baik satu level maupun level di bawah kita, sehingga kekompakan terjalin dan hasil ataupun output yang dicapai akan maksimal. Berkesan karena saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar pekerjaan saya di Kementerian PUPR, seperti melakukan traveling, melakukan penyeberangan basah, permainan-permainan yang sudah disusun oleh berbagai Kopassus. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa memupuk rasa loyalitas, kekompakan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai individu maupun sebagai tim. Komando, halo, saya Haryadi Indramantong dari BWS Sulawesi 3 Palu, Kementerian PUPR. Di grup 1 Kopassus Serang Banten ini dalam rangka mengikuti pelatihan bela negara oleh Kementerian PUPR. Selama di sini saya merasakan tentunya pengalaman yang sangat berbeda dari biasanya. Ada excitement juga, tetapi kadang-kadang juga ada rasa kurang nyaman awalnya karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda, harus siap di komando setiap saat, dan sebelumnya lebih banyak memberikan perintah, tapi sekarang juga harus tahu bagaimana rasanya diperintah dan harus memenuhi perintah itu dalam waktu yang cepat. Terus dengan pendidik pelatih di sini juga banyak hal yang bisa kami dapatkan, hal-hal yang sifatnya pembentukan karakter, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang punya integritas tetapi tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya, juga bertanggung jawab terhadap beberapa orang yang ada di bawah kita. Di sini kita mendapat pengalaman itu dan menyampaikan perintah juga dengan intonasi yang jelas, dengan tujuan yang jelas, sehingga nanti hasilnya juga sesuai yang kita inginkan.